What do you want next? Yard or undisputed against people? Unification fights is more interesting, it's more motivated. You want to be undisputed? Yeah, I want to be undisputed. I have never seen anybody with the power and skills of Artur Beterbiev, because Artur is really something special. He is a tremendous puncher, a very, very good fighter. He takes a very good punch, and it will take an unbelievable performance by an opponent to be able to beat him. Another right hand. Uppercut. Big uppercut. He is stumbling, and this is over. What is your destiny? To become the unified light heavyweight championship of the world. And I'm going to become the championship. I'm not going to become the champion, I'm going to become the championship. This is the opportunity. Left hook from Jan and the right. He's got this. Koikov starting to unravel in there. Down he goes. Hanya 4 minggu memasuki tahun baru 2023, penggemar tinju akan disuguhi sebuah pertarungan yang sangat fantastis di kelas berat ringan, yaitu dengan mempertemukan juara dunia kelas berat ringan WBC, WBO, dan IBF Artur Beterbiev yang mempunyai catatan rekor 18 menang seluruhnya digulung dengan menang KO, di mana dia akan mempertahankan sabuknya melawan petarung kuat dari Inggris Anthony Yarde dengan catatan rekor 23 menang, 2 kalah dengan 22 menang KO, di mana hal itu akan digelar tepatnya pada bulan Januari tanggal 28 di Wembley, Inggris. Dalam duel itu, Anthony Yarde berkeinginan untuk menjadi pemegang gelar juara dunia, sementara Beterbiev dia menginginkan untuk melakukan unifikasi gelar di 175. To become the unified light heavyweight championship of the world. Yeah, I want to be undisputed. Catatan rekor mentereng mereka adalah 18 menang, tak pernah kalah dengan 18 menang KO untuk Artur Beterbiev, petarung Rusia yang saat ini bertempat tinggal di Montreal, Kanada, dan 23 menang, 2 kalah dengan 22 menang KO bagi Anthony Yarde. Publik tinju kini sudah terbelah akan siapa yang akan keluar sebagai pemenang nanti. Dan jika dilihat dari track record bertarung mereka, maka seorang Artur Beterbiev masih yang terdepan akan keluar sebagai juara. Dan jika itu terjadi, maka peluang untuk mempertemukan jagoan di divisi ini, yaitu kelas berat ringan, akan semakin terbuka lebar. Artur Beterbiev bisa melakukan unifikasi gelar di 175 melawan pemegang gelar WBA saat ini, Dmitry Bivol. Bahkan, para publik menganggap pertarungan keduanya, yaitu antara Dmitry Bivol versus Artur Beterbiev, dianggap sebuah pertarungan yang paling ditunggu di seluruh dunia, khususnya di kelas berat ringan. Pertarungan antara Beterbiev versus Anthony Yarde ini dianggap sebagai publik tinju adalah sebagai ajang pembantaian lagi oleh Artur Beterbiev kepada Anthony Yarde, di mana Yarde juga pernah dikalahkan oleh Sergey Kovalev, sang pemegang gelar WBO yang kala itu disebut-sebut telah pudar, namun justru ia digulung hingga menelan kekalahan perdananya. Sementara Artur Beterbiev justru belum sekalipun menelan kekalahan. Pertarungan antara Beterbiev versus Anthony Yarde ini akan digelar di wilayah kekuasaan dari Yarde, yaitu di London, Inggris, sekaligus menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Yarde, karena bisa dipastikan dia akan didukung penuh oleh penggemarnya di sana. Dan bagi Artur Beterbiev, ini justru kali pertamanya ia mentas di daratan Inggris. Dalam pertarungan terakhir Artur Beterbiev, dia telah melawan Joe Smith Jr., sang pemegang gelar kelas berat ringan WBO, di mana saat itu dia memenangkan duel itu dengan kemenangan TKO pada ronde kedua. Sehingga Joe Smith kehilangan gelar kelas berat ringan WBO-nya dari Beterbiev malam itu, dan petinju itu kini selangkah lebih dekat untuk menyatukan divisi kelas berat ringan. Menariknya, sebetulnya Anthony Yarde sejak cukup lama telah menjadi lawan wajib gelar WBO, tapi ia justru merelakan Beterbiev lebih dulu bertarung melawan Joe Smith Jr. Tidak selamanya seorang pelawan wajib menjadi lawan wajib jika sang pemegang tiketnya tidak ngotot untuk minta pertarungan wajib, dan Yarde kini menginginkan hal itu. Anthony Yarde yang pernah tampil tak terkalahkan sebelum tahun 2019, kini telah membangun kembali kepercayaan dirinya sejak kekalahan pertamanya dari Sergey Kovalev, sang petinju dari Rusia.
Sejak itu, Yarde telah memenangkan 5 pertarungan dan menelan 1 lagi kekalahan dalam keputusan bulat saat melawan seorang Lyndon Arthur. Anthony Yarde adalah petarung yang bagus. Dia kuat. Dia adalah seorang binaragawan. Saya menghormatinya dan menghormati semua lawan saya. Jadi bersiaplah, kata Artur Beterbiev yang kemungkinan mengambil pendekatan serupa yang dimiliki oleh Tyson Fury saat menyebut seorang Anthony Joshua juga sebagai seorang binaragawan. Peluang terbaik Anthony Yarde untuk mengacaukan peluang di sini saat melawan Beterbiev adalah dengan menjadi agresif di ronde-ronde awal dan menyerang tubuhnya, lalu melakukan sebuah pukulan kuat hingga KO yang besar. Kelebihan yang dimiliki Beterbiev di sini adalah saat kita melihat pertarungan terakhirnya melawan Joshua Junior. Dan saat itu Beterbiev telah membuktikan bahwa dia dapat menyamai keganasan itu dan menyelesaikan lawannya di ronde awal. Secara keseluruhan, ini adalah pertarungan yang seru antara 2 pemukul berat dan mempunyai daya rusak yang kuat di divisi kelas berat ringan. Artur Beterbiev adalah petarung kelas dunia dan bakatnya kemungkinan akan lebih bersinar pada akhir bulan nanti yang pada akhirnya akan menjadi sebuah pertarungan unifikasi gelar juara dunia melawan Dmitry Bivol. Jika skenario yang diinginkan oleh publik tinju berjalan dengan baik, yaitu Beterbiev menang melawan Yarde dan Bivol menang melawan Canelo dalam rematch-nya, maka unifikasi gelar kelas berat ringan bisa direncanakan untuk diwujudkan karena semua sabuk kini sudah dipegang oleh mereka berdua. Namun begitu, kendala lain mungkin terjadi di bagian pembagian pendapatan. Seperti diketahui, selama ini Dmitry Bivol di bawah kendali Matchroom Boxing dengan saluran DAZN-nya, sementara Artur Beterbiev di bawah naungan Top Rank dengan saluran ESPN-nya. Bob Arum sebagai CEO Top Rank pernah mengatakan bahwa jika duel Dmitry Bivol versus Beterbiev terjadi, maka dia menginginkan pertarungan itu disiarkan di saluran Top Rank yaitu ESPN. Dan mungkin hal inilah yang akan menjadi kendala sebab Eddie Hearn juga tidak akan mau kalah ngototnya. Sudah banyak pertarungan besar, bahkan paling diminati oleh publik tinju, justru gagal diwujudkan. Bukan karena petarungnya, namun justru karena promotor mereka yang tidak menemui titik tengah. Dan tentu saja publik tidak berharap hal itu terjadi pada duel impian ini. Sahabat tinju dunia, bagaimana pendapat Anda? Siapakah kira-kira yang akan mempunyai peluang besar keluar sebagai pemenang dalam duel Artur Beterbiev versus Anthony Yarde nanti? Akankah keduanya mempunyai kesempatan yang sama? Silahkan tuliskan komentar Anda.